Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya, bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Yuk kita awali tentang doksa. Saya awali dari opini atau dari doksa atau pendapat. Ini saya simplifikasi ya definisinya. Ya opini, pendapat itu ya sebenarnya pikiranmu sendiri tentang sesuatu. Yang itu berbeda dengan sesuatu itu apa adanya. Jadi doksa itu sering didefinisikan pengetahuan yang sumbernya panca indera atau pengalaman yang sifatnya berubah-ubah, tidak stabil. Itu doksa. Doksa itu berdasarkan dunia indrawi. Kalau doksa itu sifatnya mungkin benar, mungkin salah. Tidak sampai ke level benar yang sejati. Ini namanya doksa. Jadi kalau ada orang ngomong kok belakangnya ada, cuma ini menurut saya loh, itu doksa berarti. Belum pasti. Oke, bisa salah, bisa benar. Itu doksa. Saya kasih contoh di situ. Misalnya, kalau ada orang ngomong, sejauh yang saya lihat, yang berjalan itu matahari kok. Nah, yang mengelilingi bumi, wong dia pagi-pagi di timur, nanti sore tenggelam di barat. Itu kan kalian mengandalkan panca indera, mau mengandalkan matamu, terus kamu simpulkan, oh yang berjalan itu matahari, bukan buminya. Lah ini doksa. Kayak dulu kalian waktu SD, pensil dimasukkan ke dalam gelas. Nah, terus pensilnya dilihat dari luar, pensilnya kayak patah. Padahal kan aslinya tidak patah. Nah itu kamu simpul, wah ini pensilnya patah Pak. Itu doksa berdasarkan penglihatanmu, panca inderamu saja. Kelihatannya begitu, tapi kenyataannya bagaimana kita tidak tahu. Tapi terus kamu simpulkan hanya dari kelihatannya. Itu doksa. Oke, kamu kok lesu, ngantuk ya? Nah ini kamu kok lesu itu faktanya sih. Tapi saya simpulkan kamu ngantuk itu bisa ya, bisa tidak. Itu pendapatku. Oke ya. Baik, ya contoh kedua, contoh makanan. Makanan ini enak atau makanan ini tidak enak, itu juga doksa. Bagi saya bisa enak, bagimu bisa tidak enak. Sifatnya tidak universal. Nanti kamu keluar-keluar cerita, wah ngaji filsafat malam hari ini luar biasa. Kamu kan, temenmu yang satu, ngaji filsafat malam hari ini temanya tidak menarik. Baik kamu atau temanmu itu dia sedang menyampaikan doksa. Opininya, pendapatnya. Baik ya, mulai semoga sudah bisa dipahami. Jadi kesan-kesan lahiriah kemudian disampaikan pendapatmu atau opinimu tentang sesuatu tadi. Lawannya doksa kalau di Plato adalah episteme. Kalau episteme ini pengetahuan yang sejati. Kalau doksa lebih banyak mengandalkan panca indera, melihat tampilan. Kalau ini sudah masuk refleksi rasional. Namanya episteme. Dia sifatnya tetap universal. Kerja akal mengarah pada kebenaran yang
lebih pasti. Kayak tadi, kalian lihat pensil kok bengkok di dalam air, itu kan akalmu terus bilang, enggak, itu kelihatannya saja bengkok, tapi sebenarnya pensilnya masih lurus kok. Nah, yang bisa bilang begitu dari mana? Akalmu. Ini yang disebut episteme. Yo kelihatannya saja mataharinya yang gerak, padahal itu buminya yang muter, matahari itu cuma porosnya. Ah, ini akalmu yang memahaminya. Ini namanya episteme. Jadi pengetahuan yang lebih sejati. Itu saya kasih contoh. Segitiga itu sudutnya kalau dijumlah ya 180 derajat. Ini yang bisa memahaminya akal. Atau yang kedua, semua manusia fana, semua manusia mati. Sokrates manusia, ya Sokrates akan mati juga. Nah, ini juga episteme. Jadi dasarnya akal, nalar. Jadi ide yang ada di kepala kita. Ini lebih mutlak kebenarannya, lebih universal. Jadi kalau episteme itu kebenaran yang lebih pasti, kalau doksa ini kebenaran yang belum pasti, yang sifatnya opini atau ya kita pakai istilah menurut. Ya, menurut saya. Nah, itu kalau ada orang ngomong kok diawali menurut saya, itu berarti opini. Kalian tidak usah sebaper itu, sengamuk itu. Ya itu menurut dia. Kalian punya menurut yang lain juga tidak apa-apa. Hari ini kan kita gampang ke distrak opini-opini. Wong ya orang beropini kan haknya dia. Kalau kalian tidak setuju, counter dengan opinimu. Jadi kita kan hari ini hidup di arena opini. Meskipun ya kalau terus-terusan di opini kalian bisa lelah. Kalau bisa ya naik kelas sampai ke episteme. Ketemu kebenaran yang lebih pasti. Jangan hanya berhenti di menurut saya ini pensil ini patah. Nah, coba masuk ke lebih dalam dengan akalmu. Baik, kita akan mendalami dua konsep ini malam hari ini. Semoga kalian kuat ya. Karena ini kalau diperdalam jadi rumit. Tapi dasarnya ini. Ayo, saya kutipkan dulu. Materi-materi kita bulan ini banyak diambil dari Republik. Sebenarnya bukunya ada. Kelihatannya juga sudah diterjemah kalau kalian mau ya. Since knowledge is of what is and ignorance atau agnoia of what is not, opinion atau doxa must be of what is and is not. Karena pengetahuan atau episteme berkaitan dengan apa yang benar ada, dan agnoia, ketidaktahuan berkenaan dengan apa yang tidak ada, maka opini atau doxa berkenaan dengan apa yang sekaligus ada dan tidak ada. Jadi pengetahuan kita itu ada 3 level. Ada tidak tahu, kemudian di atasnya ada, kalau tidak tahu namanya agnoia, ada antara benar dan salah, itulah doxa, dan ada yang paling tinggi yang sungguh benar, namanya episteme. Jadi tidak tahu, setengah tahu, dan tahu. Ini kalau pakai ayat dari Republik ini ya. Jadi 3 level, tahu, kemudian antara tahu dan tidak tahu, dan yang paling bawah tidak tahu. Kalian boleh cek pengetahuanmu ya, mana bidang yang saya tahu, mana bidang yang saya tidak tahu, mana yang saya antara tahu dan tidak tahu. Jadi masih belum pasti. Ini namanya doxa. Oke. Sebenarnya ada satu lagi yang tidak disebut oleh Plato, yaitu sok tahu. Ya, sok tahu itu orang tidak tahu tapi gayanya kayak tahu-tahu. Oh, itu namanya sok tahu. Kayak ngerti-ngerti, oh itu sok tahu namanya. Ini orang yang tidak sadar. Oke,
Maka opini itu darker than knowledge, but clearer than ignorance. Opini itu lebih gelap daripada pengetahuan, karena dia di bawah pengetahuan. Tapi lebih terang daripada ketidaktahuan. Baik, kita lanjutkan. Nah, terus, pokoknya bulan ini kita filsafatan. Plato membuat konsep, ini namanya analogi garis, kalau di Republik ya. Doksa itu jenisnya dua. Ada eikasia, ada pistis. Kalau episteme jenisnya dua, ada dianoia dan ada noesis. Jadi yang tadi jenis opini itu, yang tidak pasti benar itu ada eikasia, ada pistis. Yang episteme yang sudah pengetahuan, yang universal, ada dianoia dan noesis. Apa bedanya? Eikasia itu imajinasi, bayangan, ilusi. Ini namanya eikasia. Jadi contohnya eikasia, misalnya saya lihat kamu, kamu rambutmu gondrong gitu, mesti kamu jarang sholat ya. Ini eikasia. Jadi bayangan, kira-kira, dugaan yang lemah, tidak ada satu fakta yang mendukung juga. Hubungannya apa Pak gondrong sama tidak sholat? Tidak ada, tapi ya kira-kira saja. Itu namanya eikasia. Jadi dugaan, bayangan, ilusi tentang sesuatu. Jadi ya contohnya mengira bayangan sebagai benda asli. Ini bentuk doksa paling lemah. Jadi biasanya orang kalau ditanya, loh dari mana kamu simpulkan gondrong itu tidak sholat? Ya kira-kira saja. Nah, ini paling lemah. Jadi kadang-kadang kita suka-suka komentari orang tanpa melihat sedikit pun bukti atau fakta, hanya bayangan kita saja. Oh, mahasiswa kayak gitu itu mesti nilainya jelek, nanti mesti lulusnya lama itu. Loh disimpulkan dari mana? Ya dilihat dari wajahnya saja. Aja hubungannya dari mana? Tidak nyambung. Loh, ini kalau kalian lihat di medsos, banyak orang yang ada di level paling rendah ini, eikasia. Tidak ngerti-ngerti komentari kita misalnya. Jadi tidak tahu aslinya apa, terus komentar panjang lebar. Itu eikasia. Dasarnya apa? Ilusinya sendiri, bayangannya sendiri. Oke, berarti kalau kalian ada di sini, kalian ada di level opini paling lemah. Jadi dugaan yang paling lemah. Nanti ada lebih tinggi lagi namanya pistis. Pistis itu kepercayaan. Kalau tadi kan lebih imajinasi, kalau ini percaya saja. Jadi kepercayaan yang berdasarkan pengalaman sehari-hari. Itu pistis. Ini lebih kuat daripada eikasia, tapi tidak pasti juga. Karena objeknya bisa berubah-ubah. Jadi misalnya ya kalian apalah berdasarkan pengalaman, wah ngaji filsafat itu selalu asik. Tidak pasti juga. Ada banyak sesi yang tidak asik sama sekali. Ketika kamu menyimpulkan di situ, ya mungkin sih sesi yang kemarin yang tentang ini lumayan. Tapi sesi yang itu tidak juga. Jadi klaimmu itu tidak bernilai universal. Orang Indonesia itu ramah-ramah di iklan. Tapi yang kenyataannya yang ngamuan juga banyak, yang baperan banyak, tersinggungan banyak. Jadi tidak salah sih klaimmu, tapi spesifik konteks apa dulu, situasi yang mana dulu. Ini namanya pistis. Kalian sudah percaya duluan, dasarnya pengalaman selama ini. Oke, ini pistis. Saya tidak mau deket-deket suku sana. Suku sana itu tidak enak, orangnya tidak asik. Ini pistis. Mungkin karena pengalaman tertentu sebelumnya dengan suku yang tadi. Tapi jenisnya masih doksa. Jadi masih hanya opini. Tidak pasti benar. Kebalikannya kalau episteme,
Episteme jenisnya dua, ada dianoia dan noesis. Dianoia itu pemikiran rasional kayak matematika, 1 tambah 1 2, setengah lebih kecil daripada 1, itu dianoia. Jadi saya makan itu kuatnya 1 piring, ini dikasih 2 piring, pasti tidak habis, itu rasional, logis, dianoia. Saya biasanya tidur itu jam 8, ini sudah setengah 9, pantes aku ngantuk, dianoia, masuk akal. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, dianoia. Tapi ada yang lebih tinggi, namanya noesis. Noesis ini pemahaman yang murni akal. Ini oleh Plato disebut episteme sejati. Misalnya tentang keadilan, kebajikan. Ini noesis. Adil itu baik loh. Itu sudah tidak terbantahkan oleh akal kita. Bahagia itu membuat kita nyaman dalam hidup. Itu susah membantahnya. Nah ini noesis namanya. Oke, jadi nanti kalau kalian punya gagasan apapun, coba dicek ya. Antara doksa dan episteme. Kalian ada di mana? Apakah ada di imajinasi eikasia, atau di kepercayaan pistis, atau di episteme dianoia, pikiran yang rasional, atau noesis, pengertian intelektual yang murni. Ini nanti berhubungan dengan konsepnya Plato tentang idea. Baik, kita masih filsafatan terus ya. Ini nanti belakang-belakang baru kita mencari relevansinya untuk hidup kita. Dilanjutkan penjelasannya oleh Plato. Opini itu meskipun benar, levelnya tetap di bawah episteme. True opinion atau orthodoxa is not the same as knowledge atau episteme. Jadi opini meskipun benar tidak sama dengan pengetahuan. Kenapa begitu? Karena opini yang benar itu memang baik dan berguna seperti pengetahuan, tapi sifatnya tidak menetap kebenarannya. Jadi sekedar opini tadi, apakah itu kepercayaan, apakah itu tadi imajinasi, kadang-kadang ya benar. Tapi dia tidak menetap. Kenapa? Tidak ada pendukung rasionalnya. Gitu. Jadi mungkin benar anak yang gondrong tadi tidak sholat. Tapi kan tetap statusnya bisa ya, bisa enggak. Kenapa? Kamu tidak punya pendukung rasional. Gitu. Misalnya, wah, itu yang lengannya penuh tato itu, oh itu mesti juga golongannya tidak pernah wudhu itu. Nah, misalnya contohnya. Loh, ini kan doksa. Mungkin juga benar loh, anak itu memang tidak pernah sholat, tidak pernah wudhu. Tapi kan tidak bisa universal. Ada juga nanti yang punya tato sih, tapi orang rajin sholat. Kita tidak bisa menguniversalkannya. Jadi opini benar itu tidak selalu setara dengan episteme. Anak filsafat itu biasanya kalau ngomong bulat misalnya. Mungkin benar, pokoknya contohnya banyak. Tapi kan tidak bisa kita anggap universal semuanya begitu. Nanti ada orang yang menjelaskan filsafatnya gampang, tidak bulat. Jadi true opinion, orthodoxa, itu tidak membuat dia jadi episteme. Kenapa? Ya dia dasarnya pengalaman, asumsi, kepercayaan yang bisa saja untuk konteks A cocok, untuk konteks B tidak cocok. Untuk dia bisa selevel episteme,
Syaratnya apa? Tambahi logos. Tambahi argumen rasional. Baru. Jadi makanya di tulisannya Plato di Meno itu ada pandangan begini. Pendapat yang benar itu berharga. Tetapi dia akan lenyap dari jiwa apabila tidak diperteguh oleh alasan rasional. Diperteguh oleh alasan rasional itu gini deh. Coba ya. Tadi kembali ke contoh apa tato tadi. Tato jenis tertentu orang ini mesti tidak pernah wudu. Misalnya tadi. Loh kenapa kamu bilang begitu? Karena tato jenis itu air tidak bisa kena kulit misalnya. Jadi meskipun dia wudu ya batal wudunya. Nah ini ada reasoningnya. Kalau ada ininya lebih kuat. Misalnya ada orang ngomong, kalau mau ke MJS itu belok kiri ya. Misalnya. Nah ini masih opini. Dia bisa valid kalau ditambahi reasoning. Karena kalau kamu dari barat kok belok kanan, ketemunya warung apa, hotel apa di sebelah sana itu. Jadi belok kiri karena di sana ada. Jadi ada penjelasan rasionalnya. Oke. Baik. Jadi doksa ditambah logos baru jadi episteme. Tidak doksa yang benar pasti episteme, tidak begitu. Jadi carikan dulu pembenar rasionalnya. Jadi ketika ada alasan rasional, baru doksa tadi naik kelas jadi episteme. Tidak sekedar opini sekarang, karena ada argumennya. Orang Indonesia itu ramah-ramah, terus dijelaskan. Karena budaya asli Indonesia itu begini loh, begini loh. Jadi kalau ada orang tidak ramah, berarti dia tidak layak disebut orang Indonesia. Nah, mungkin dia sudah keluar dari budayanya sendiri. Nah ini terus jadi universal pandangannya. Jadi episteme. Anak filsafat itu bulat kan untuk ngomong. Nah misalnya, terus dijelaskan maksudnya begini loh. Filsafat itu tidak sekedar bicara yang dangkal, yang luar. Dia selalu masuk ke dalam. Nah masuk ke dalam ini biasanya ada penjelasan tambahan ini, penjelasan tambahan itu. Sementara orang itu maunya jawaban simpel. Orang pinginnya langsung saja A atau langsung saja B. Jadi ketika orang filsafat ngomong agak dalam, bagi dia terus jadi bulet. Alah ruwet. Nah jadi ini ketika ada logosnya, ada penjelasannya terus, oh iya, jadi kebenaran sekarang. Yang sebelumnya kamu bantah, ya bisa enggak Pak, teman saya ada yang enggak bulat, ada enggak. Tapi begitu dijelaskan, oh kalau maksudnya itu ya memang benar. Jadi doksa plus logos, lahirnya episteme. Oke, ya karena kan kadang-kadang masyarakat kita itu kan banyak yang inginnya kayak kalian tadi loh, ingin instan saja, tidak perlu bulat. Jadi begitu ada orang ngomong panjang, kesannya jadi bulat. Makanya saya kapan itu diundang televisi untuk model ceramah agama yang ada tanya jawabnya. Terus saya bilang, janganlah, nanti karena saya khawatir kalau ada tanya jawab, terus saya jawab panjang lebar versi filsafat, nanti pemirsanya lari. Karena wong yo kalau di kita kan pertanyaan itu orang maunya jawaban alam, kok yo haram kok halal gitu aja, nggak usah ruwet-ruwet. Menurut ulama ini, ulama itu kesuaian Ustaz, langsung saja lah halal kok haram. Kan kita maunya begitu. Kalau dijelaskan detail kita ndak betah. Maka model-model penjelasan filsafat terus dikesankan ruwet, bulat kemana-mana. Langsung intinya saja. Yang dimaksud intinya itu maksudnya tidak muter-muter. Yo, itu istimewanya kita. Jadi ini juga pelajaran ya buat kalian. Karena kadang-kadang masyarakat kita itu maunya barang jadi. Sulit kalau diajak berpanjang-panjang nalar mereka. Sudahlah, biar yang mikir diwakilkan kalian saja, saya terima jadi. Yo,
Seperti ini sebenarnya ya boleh-boleh saja, cuma masalahnya nanti kalau kalian hanya mau instan saja, kalian akan mudah dimanipulasi. Ketika kalian tidak bertanya mengapa, itu kemungkinan nanti kalian menjalankannya secara tidak sadar. Coba ya, kenapa kalian malam hari ini hadir di ngaji filsafat, padahal mungkin banyak yang kampusnya sudah libur? Loh, itu kalau kalian tidak tahu ya Pak, kok saya masih ikut ngaji, berarti kalian tidak sadar. Orang sadar itu pasti dia bisa jawab mengapa. Ya meskipun mungkin jawabannya artifisial. Karena saya nganggur Pak. Oke. Kalau ada aktivitas lain ya tak kerjain, ya mumpung nganggur. Itu berarti kan paling tidak kalian bisa jawab mengapa. Paling tidak sadar. Kalau hari ini kan banyak istilah autopilot. Autopilot itu kita hidup sehari-hari ini jalan begitu saja tanpa kita pertimbangkan. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya melakukan itu? Itu berarti kita hidup tanpa kesadaran. Sehebat apapun produktivitas kita, kalau tidak sadar, ya kita tidak bisa menikmatinya. Ya cirinya gampang lah. Kalau kalian sering tiba-tiba ujuk-ujuk merasa, ya sudah Rebo lagi. Nah, sudah Jumat lagi, kok cepet ya. Itu berarti kalian lebih banyak autopilot dalam hidupmu. Jadi tidak menjalaninya secara sadar. Maka di sini Plato mengingatkan, mungkin kita hidup dengan banyak dosa, tapi tambahkan logos. Di antara cara mudah memasukkan logos itu, coba bertanyalah mengapa. Meskipun pertanyaan mengapa itu bisa menjengkelkan. Saya masih ingat dulu almarhum bapak saya itu punya satu kalimat sakti untuk membuat saya berpikir. Beliau saya cerita apa saja capean, terus beliau bilang, terus ngopo. Pak, alhamdulillah saya kemarin menang lomba cerdas cermat. Iya, lah terus ngopo? Saya ranking 1 loh Pak. Iya, lah terus ngopo? Jadi ini pertanyaan yang membuat kita berpikir. Iya sudah ranking 1, lah terus kalau sudah ranking 1 mau apa? Selanjutnya bagaimana? Apa sudah selesai ceritanya? Apa sudah selesai perjalanannya? Kan masih panjang. Makanya beliau selalu mancingnya pakai kalimat, lah terus ngopo? Ya mungkin khawatir tak tagih hadiahnya dong, mungkin gitu ya. Cuma beliau ya pertanyaannya sering begitu. Nah itu pelajaran penting untuk kita kalau kalian ingin jadi filosof, sering-sering bertanya mengapa. Mengapa sih begini? Mengapa sih begitu itu? Kalian akan hidup dengan kesadaran yang sangat penuh. Ya, kita lanjutkan. Ini kita mulai di kehidupan konkret kita. Tadi kan definisi-definisinya. Ini yang sering kita alami hari ini, namanya doxa publik. Doxa publik itu keyakinan bersama masyarakat yang terbentuk dari kebiasaan, tradisi, emosi, persuasi, bukan dari pencarian kebenaran yang rasional. Ini namanya doxa publik. Mungkin kadang disebut common sense. Sudah dianggap benar begitu saja. Kenapa dianggap benar? Karena selama ini begitu. Kenapa dianggap benar? Karena banyak orang yang lain juga begitu. Ini namanya doxa publik. Jadi ya contohnya nalar doxa publik itu misalnya kalau banyak orang setuju berarti itu benar. Kalau hari ini ya yang viral berarti benar. Komennya kok positif semua berarti benar. Ini doxa publik. Hasil survei menunjukkan, ini doxa publik. 80% pemilih memilih. Ini doxa publik namanya. Jadi doxa publik itu ya
suara terbanyak, tradisinya begitu, biasanya begitu. Common sense di masyarakat, itu doxa publik. Anak ini rajin sekali ya, tekun sekali kuliahnya. Pasti dia nanti jadi orang besar. Ini doxa publik. Padahal kadang-kadang yang males, tidak lulus-lulus, dosennya sampai jengkel, ya tiba-tiba begitu lulus jadi orang besar. Nah, kan banyak yang begitu. Tapi sudah terlanjur jadi doxa publik bahwa anak tekun, rajin, soleh, inilah yang masa depannya cerah. Jadi common sense-nya begitu. Jadi ini salah satu contoh sederhana kalau teman-teman ingin memahami apa itu doxa publik. Oke, kita lanjutkan. Nah, dengan doxa publik inilah nanti Plato antara lain mengkritik model demokrasi. Jadi dalam Republik beliau mengkritik demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi itu kan memutuskan keputusan-keputusan politik dengan dasar opini mayoritas. Berarti nanti yang terpilih bukan karena orangnya memang layak memimpin, tapi karena memenangkan suara mayoritas. Istilahnya Plato, kebenaran dikalahkan oleh popularitas. Itu demokrasi. Jadi ini salah satu contoh gambaran yang sangat dikritik oleh Plato. Ya silakan nanti kalian, saya tidak tahu setuju apa tidak dengan pandangannya Plato ini. Jadi ada analogi karena nanti Plato menawarkan philosopher king, bahwa yang layak jadi raja, jadi pemimpin itu harusnya para filosof. Ini kita bahas 2 minggu yang akan datang di minggu ke-3 bulan ini ya, tentang philosopher king ini. Kenapa sih harus filosof? Makanya kalian kuliahlah filsafat kalau ingin jadi presiden. Karena yang layak itu ya philosopher king kata Plato loh ya. Ya sayangnya ngaji filsafat tidak ada ijazahnya. Jadi kalian tidak bisa mengandalkan ngaji filsafat. Jadi kenapa begitu? Ya kata Plato yang harusnya memimpin itu ya bukan karena dipilih suara terbanyak-banyak orang, tapi harusnya dia yang memang benar berkualitas bisa memimpin. Tapi dalam sistem demokrasi yang memimpin adalah yang paling populer. Apalagi nanti ketika ada manipulasi-manipulasi untuk membuat seseorang terkenal atau tidak terkenal. Ini semakin memprihatinkan. Kata Plato, inilah bahayanya doxa publik dalam ranah politik. Terus beliau menjelaskan lagi hubungannya doxa publik dengan orang-orang pinter yang nyari untung mereka sendiri, yaitu kaum sofis. Mungkin dulu pernah kita bahas ya satu sesi tentang sofisme. Sofisme ini banyak isinya guru-guru atau orang-orang pinter yang dengan kepinterannya mereka mencari keuntungan. Termasuk antara lain memanfaatkan doxa. Ini jaraknya tipis ya. Yang satu istilahnya filosofi, yang satu sofis. Ini rival kalau sama Socrates. Jadi kaum sofis itu menjadikan doxa bahan baku retorika. Jadi mereka ini tidak
anti doksa. Padahal doksa hanya opini, tapi dia tahu doksa publik ini disukai oleh masyarakat, maka mereka memanfaatkan itu untuk memperoleh simpati dari masyarakat. Jadi kalau dalam bukunya Plato yang Gorgias dan Protagoras itu, beliau menyebut orang sofis itu melihat ini masyarakat sedang trennya apa ya, yang disukai apa ya, kalau hari ini yang viral apa ya. Terus dia mengambil doksa itu sebagai bahan retorikanya. Sehingga terus orang banyak merasa, wah, orang ini mewakili kita. Orang ini suaranya cocok dengan mau kita. Yang dari situ nanti dia mencari keuntungan. Ini sofis namanya. Apa istilahnya? Mungkin belakangan ada istilah cek ombak. Nah, dicek ombak, kira-kira masyarakat suaranya gimana ya? Oh, ternyata kecenderungannya ke sana. Dimanfaatkanlah kecenderungan masyarakat itu, dimanipulasi untuk kepentingannya. Ini sofis. Yang kedua, orang sofis ini pinter membuat doksa seolah-olah seperti episteme. Dengan retorikanya, dengan bahasa yang indah, dengan analogi yang memikat, dengan permainan emosi, dengan logika yang tinggi. Orang nganggep, ini kelas tinggi, ini luar biasa. Saya sulit memahaminya, nggak paham-paham, canggih memang. Orang terpesona oleh itu, dianggapnya itu episteme, padahal doksa. Alah, itu kayak mahasiswa baru yang suka pakai istilah-istilah keren, itu kan sering begitu. Kalau mahasiswa lama sudah malas ya. Biasanya yang semangat kan baru. Itu kan biasanya gitu, anak-anak baru baca buku 1-2 terus wah, bertaburan istilah-istilah hebat. Kalau ngomong sudah, wah ini sesuai paradigma eksistensial yang sedang kita kan senangannya ngono. Nah, kaum sofis agak mirip-mirip begitu. Orang terpesona dengan retorikanya. Atau memainkan emosi publik. Kita jadi tersentuh. Kita jadi ikut marah. Kita jadi ikut sedih, ikut nangis. Dan lain sebagainya. Ini khas. Namanya kaum sofis. Tapi pada akhirnya mengarah untuk kepentingannya sendiri. Atau kepentingan kelompoknya. Kemudian, bagi orang-orang sofis ini yang memanfaatkan doksa publik tadi, dia menggunakannya untuk menang debat. Zaman itu masih banyak perdebatan-perdebatan terbuka. Jadi, arenanya masih terbuka. Di mana-mana sering terjadi. Ya kayak sekarang mungkin ya ada banyak media, banyak podcast yang mewadahi orang debat. Nah, zaman itu orang-orang sofis ini menggunakan doksa untuk menang debat. Bagi mereka yang penting menang. Benar itu belakangan saja. Jadi, kata Plato, orang-orang sofis ini tidak peduli keadilan dan kebaikan. Yang penting kemenangan. Yang keempat, mereka juga orang-orang sofis ini pandai menjual doksa. Jadi mengkomodifikasi. Jadi mereka ini memungut bayaran. Jadi ketika mereka membela seseorang atau sekelompok orang, mereka pintar membuat yang lemah tampak kuat atau sebaliknya. Mereka bisa membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Ini kelompok sofis. Salah jadi benar itu kan tergantung argumennya saja. Nah, kalau sudah mentok kan kalian tinggal pakai dalil yang populer itu kan. Biasa Pak, kita kan manusia Pak. Kita bukan malaikat. Wajar saja kalau salah, itu argumen mentok sudah. Itu kayak zaman dulu. Gimana saya ceritakan ya, zaman dulu ada mahasiswa sama mahasiswi KKN digerebek orang kampung karena masuk kamar berdua.
Paham lah ya, masuk kamar berdua kan tidak mungkin tadarusan, tidak mungkin tahajud. Itu kan dia. Ya terus orang kampungnya WA, Pak Faiz leres niki mahasiswanya. Oh nggih Pak, itu kebetulan terus terpaksa harus saya yang wawancara dia. Terus dia ini menggunakan kepintarannya untuk mahasiswa. Ilmunya banyak untuk bantah. Ya dia kalimatnya, salah saya apa tuh Pak? Wong ini pacar-pacar saya sendiri. Suka sama suka. Loh. Terus kalau ada resiko apa-apa, misalnya dia hamil apa-apa, saya siap tanggung jawab. Loh. Salahnya di mana saya? Dosa itu Mas. Dosa saya siap nanggung. Ayo. Bantai piye kamu kalau dia siap nanggung itu. Demi cinta saya Pak, neraka saja saya berani. Ayo. Kamu harus nasihati gimana? Itu pinternya orang membalik kata bahwa yang benar jadi salah, salah kelihatan jadi benar. Pak, saya ujian nyontek ini, nawa itu saya birrul walidain Pak. Kalau itu kan bantai ya susah itu kalau dia. Gini loh Pak, cara berpikirnya. Kalau saya nyontek kan kemungkinan nilai saya bisa tinggi. Nah kalau nilai saya tinggi, orang tua saya kan bahagia Pak. Jadi ya niat saya membahagiakan orang tua. Terus tapi kan kalau ketahuan nama baikmu di depan orang-orang, di depan Allah juga, ya setiap perjuangan memang ada pengorbanannya kan Pak. Tidak semuanya sukses gitu. Jadi ini cara berpikir begini-begini mungkin kalian susah ya bantahnya, tapi itulah yang dilakukan antara lain oleh orang-orang sofis ini. Makanya dulu ketika kita belajar logika, itu ada satu klausul yang saya sebutkan itu kan, tidak selalu yang kita tidak bisa membantahnya berarti dia benar. Ada kalanya memang kita saja yang memang kurang canggih sehingga tidak bisa membantah, tapi sebenarnya itu salah. Jadi tidak semua yang kita tidak bisa jawab itu berarti saya yang salah, dia yang benar. Karena kadang-kadang ya kita kalah pinter saja. Kadang-kadang bukan kalah pinter isinya, cuma kalah pinter ngomongnya saja. Itu yang disebut retorika tadi. Baik, ini doxa publik yang oleh orang-orang sofis jadi komoditas. Kalau analoginya Plato dalam Gorgias, filsafat itu seperti obat. Kalau sofis itu seperti kosmetik. Obat itu menyembuhkan, meskipun kadang-kadang pahit. Tapi kalau kosmetik, ya memang menampilkan sesuatu dengan indah, meskipun kadang-kadang menipu. Jadi ya kalau sekarang mungkin tidak perlu mahal-mahal kosmetik ya, kalau kalian foto pakai filter lapis berapa gitu kan. Pencitraannya saja, tidak masuk ke hakikat kebenaran terdalamnya. Jadi sebenarnya doxa, tapi dikemas seolah-olah episteme. Ini nanti penting untuk situasi kita hari ini, banyak yang seperti itu.